Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kusnul, Imah, Kotim, Uus. Seperti itu teman-teman, aku kebanyakan manggil, tapi paling banyak manggilnya itu Kotim dan Kusnul. Kembali dengan aku di sini mau bercerita gimana sih majikan aku memperbolehkan aku memakai hijab. Aku memakai hijabnya ketika keluar rumah ya. Tapi kalau sedang di dalam rumah aku enggak, sedang ini karena kan enggak ke expose apa-apa bukan artis ini juga. Terus pertama aku datang ke sini aku belum memakai hijab. Aku dari awal juga dikasih tahu kalau belum boleh memakai hijab dari di rumahnya, maksudnya dari agensi yang di rumah. Terus datang ke sini juga setiap harinya di rumah aku memakai hijab, alhamdulillah. Terus datang ke sini masih belum memakai hijab. Pertama di sini majikan aku nanya bagaimana dengan sembahyangnya dia, nanyanya ke agensi aku. Terus aku nanya, aku boleh sembahyang? Terus kata majikan aku, oh boleh saja, katanya gitu. Terus alhamdulillah mereka tahu dan menghargai beribadahnya kita. Terus aku pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak teman-teman dari Indonesia juga yang nganter pasiennya untuk terapi. Aku pas waktu itu juga nganter kakek terapi. Pertama kalinya aku pakai baju lengan pendek, pakai kolor yang kotak-kotak gitu, pendek pertama kali, dan pakai sendal. Itu pertama kalinya aku nganter kakek terapi. Terus aku dapat banyak teman di sana. Ada yang berhijab, ada juga yang enggak, tapi banyak juga yang berhijabnya. Terus aku dalam hati, wah pengen juga, maksudnya nerusin apa yang kebiasaan di rumah gitu ketika keluar dari rumah gitu. Setelah itu pas udah lama diajaklah main sama majikan, sama satu keluarga itu, aku sama ama. Terus ada yang di luar mobil gitu, ada teman dari Indo memakai hijab. Terus majikan aku nanya, kok kamu nggak pakai jilbab kayak dia? Terus aku nanya, boleh nggak pak aku pakai seperti itu? Terus kata dia, oh boleh aja, katanya gitu. Tapi kalau asal kamunya nggak ngerasa panas, asal kamunya nggak ngerasa riweh sama kerjaan kamu ketika kamu keluar rumah, katanya gitu. Terus oh iya pak, iya nggak apa-apa. Terus pas saat itu aku belum memakai hijab, belum langsung gitu. Terus jauh setelah hari itu, kalau nggak salah aku masih nyesuaiin sama kondisi di sini dulu, masih menyesuaikan gimana orang-orangnya nerima apa enggaknya, maksudnya lingkungan di Taiwannya itu gimana, lingkungan di rumah sakit terutama ya, karena banyak orang juga, nggak cuma orang Indonesia juga, banyak orang sini juga. Terus pas nyesuaiin juga sama ngomong sama majikan aku tepatnya lah, paling tepatnya itu kapan gitu. Terus ada suatu hari aku ngomong sama majikan aku nunjuk salah satu temen aku, tapi dianya ada yang di jauhan, nunjuk, pak boleh nggak aku pakai jilbab kayak dia, aku bilang gitu. Oh boleh lah, boleh aja, katanya gitu. Emang beneran, katanya dia gitu kan karena beberapa bulan aku sama dia kan aku nggak berhijab ketika waktu itu aku, dianya bilang, terus aku belum langsung berhijab gitu. Terus ketika itu aku nanya sama majikan aku boleh enggaknya, terus kata dia boleh lah, boleh. Terus setelah itu pas waktu keluar rumah pergi ke rumah sakit juga aku memakai hijab, alhamdulillah sampai sekarang memakai ketika keluar rumah beli sayur atau pernah sih beberapa kali ya, nggak pakai jilbab waktu cuma di dekat gitu. Tapi kalau jauh, kalau ambil libur juga, aku baru ambil libur 2 kali di sini selama 10 bulan aku di Taiwan ini.
respon dari keluarganya majikan, adik atau anaknya majikan atau mamahnya majikan, si amanya itu, responnya mereka pertama kali biasa aja sih, cuma mungkin cuma bilang dalam hati, kok anak ini dandanya beda gitu. Terus suatu waktu pas berangkat bareng sama berangkat ke rumah sakit mau terapi, adiknya bukan adiknya, anaknya majikan aku bilang, bagus ini jilbab kamu, katanya gitu. Terus aku bilang makasih. Terus emangnya kamu kayak gini nggak panas ya, katanya gitu. Enggak, malas, kalau di Indonesia setiap hari aku pakai seperti ini, banyak yang pakai seperti ini, katanya gitu. Oh alah gitu ya. Terus, oh iya aku pernah ngelihat, kayaknya ada orang pakai gini juga, kayaknya orang dari Indonesia juga, katanya gitu. Terus lama-lama sering ke rumah sakit ya pakai hijab. Terus waktu nganter nenek ke suntik, maksudnya suntik sama dokter itu kan ada susternya, dia bilang gini, kamu pakai jilbab kayak gini, waktu itu aku pakai yang agak besar, bukan yang segi emas seperti ini. Si susternya bilang, kamu pakai seperti ini apa nggak panas gitu. Terus kata dokternya, itu di dalamnya ada kipas angin, katanya gitu. Bukan, aku bilang bukan, ada AC-nya di dalam jadi nggak panas, aku bilang seperti itu. Respon mereka baik sih, karena mereka udah tahu, karena semua nggak semua, maksudnya beberapa dari kami dari pekerja migran Indonesia itu memakai hijab, bahwasanya itu sebenarnya kalau beberapa majikan tahu sebenarnya itu adalah kewajiban untuk kita ya sebagai perempuan. Tapi ada juga, bukannya sok suci atau apa, tapi kan itu kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu. Terus pas nganter kakek suntik juga, susternya juga bilang, banyak yang negur, suster-suster di rumah sakit banyak juga yang negur, kok kamu pakai seperti ini, apa nggak panas, apa nggak gimana gitu kan. Banyak juga, karena apalagi sekarang kan musim panas seperti ini, terus di luar kan panas, jadi kalau kita pakai jilbab seperti ini rasanya panas atau gimana gitu. Terus aku bilang sama susternya, enggak panas, karena kita udah biasa pakai jilbab seperti ini di rumah di Indonesia waktu kita keluar rumah, tapi kalau di dalam ya enggak, untuk sama-sama muhrim ya, kayak saudara-saudara kita. Tapi kalau orang lain kan jangan gitu, seperti itu. Karena nggak semua majikan di sini memperbolehkan kita untuk berhijab. Ada beberapa yang takutnya nanti ribet nanganin pasien, takutnya nanti panas, takutnya gerah, takutnya A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Tapi ada juga majikan yang memperbolehkan kami para pekerja migran Indonesia untuk memakai hijab. Terima kasih sudah mau menonton video aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, disuka, dikomentari, dibagikan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa semuanya. Terima kasih banyak.